Dan saudara, terkait dengan kematian misterius bapak dan anak di dalam rumah di kawasan Koja, Jakarta Utara belum menemui titik terang. Polisi terus melakukan pendalaman, olah TKP pun kembali dilakukan polisi dari rumah korban. Polisi membawa sejumlah dokumen, ponsel, serta obat-obatan. Polisi kini masih mencari bukti-bukti lain untuk mengungkap kematian bapak dan anak di dalam rumah di kawasan Koja, Jakarta Utara. Polisi menelusuri sejumlah titik di dalam rumah. Sebelumnya, polisi juga telah melakukan olah TKP dan juga menemukan barang bukti yang kini sudah dilakukan pemeriksaan pihak kepolisian. Polisi menyebutkan ada 2 orang lainnya dalam penemuan jenazah bapak dan bayinya di dalam rumah di Koja, Jakarta Utara. Polisi mengatakan 2 orang itu merupakan istri dan anak perempuan. Keduanya ditemukan dalam kondisi lemas. Dalam kasus ini, polisi juga telah menyediakan tim unit pelayanan perempuan dan anak PPA untuk mengawal penanganan terhadap istri dan anak dari korban di rumah sakit dalam penanganan medis. Sementara salah seorang warga mengungkap, keluarga korban dikenal tertutup, jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Penemuan jenazah ayah dan anak di Koja, Jakarta Utara berawal dari kesaksian warga yang mencium aroma tak sedap dari rumah korban. Ini emang agak tertutup. Orangnya agak tutup, jadi kami sekitar mungkin agak jadi kami itu nggak ngira bahwa dia kan agak mungkin dia kan karena jarang sosialisasi sama warga, jadi warga tuh nggak mengira bahwa ada kejadian seperti ini. Jenazah itu ada di depan kamar mandi dalam posisi terungkup begini loh, di depan kamar mandi. Nah, terus satu korban lagi ada di kamar, yang anaknya itu, yang anak nomor 2 lah. Sementara itu, kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Miliala melihat ada pola sejenis dalam kasus penemuan jasad ayah dan anak di Koja, Jakarta Utara dengan kasus penemuan jasad keluarga di Cinere, Depok, Jawa Barat dan Kalideres, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Dari kasus ini, Adrianus melihat ada 3 kemungkinan penyebab. Adanya penyakit terminal atau penyakit kronis yang tidak ditangani secara medis, alasannya bisa jadi tidak mau atau tidak mampu. Yang kedua, gaya hidup menarik diri dari keriuhan masyarakat yang sebenarnya menjadi rentan ketika orang tersebut membutuhkan bantuan. Yang ketiga, kemungkinan niat bunuh diri yang bisa dipicu oleh 2 penyebab sebelumnya. Jadi 3 itu, ya. Pertama adalah sakit terminal yang dimiliki oleh orang-orang di rumah itu. Lalu kemudian gaya hidup yang menjauh, mengasingkan diri dari orang lain. Dan yang ketiga adalah niat bunuh diri. Nah, mana yang benar, mana yang sebetulnya terjadi, itu nggak jadi soal menurut saya. Tapi yang jelas bahwa kelihatannya pasti ada. Dan kalau dikaitkan dengan konteks kasus di Koja ini, kemungkinan 1, 2, 3 di antaranya pasti benar tuh. Demikian, Pak. Jenazah ayah dan anak yang ditemukan tewas di dalam rumah di kawasan Koja, Jakarta Utara telah dimakamkan seusai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sejumlah keluarga dan kerabat turut mengantarkan kedua jenazah tersebut ke pemakaman. Tim Liputan Kompas TV. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Gracia Adur dari Mapolres Jakarta Utara. Gracia, seperti apa hasil olah TKP yang telah dilakukan pihak kepolisian dan apa saja hasil dari gelar olah TKP ini? Ya baik Juno dan juga saudara, sampai sejauh ini masih menunggu bagaimana informasi terbaru yang dapat disampaikan dari pihak Polres Metro Jakarta Utara. Tadi saya sempat bertemu dengan Kapolres Metro Jakarta Utara di pintu gerbang Polres Metro, yaitu Kombes Gideon Arif Setiawan, tapi menolak untuk diwawancara karena sedang ada kegiatan di luar. Begitupun pula tadi saya juga sudah mengkontak Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, tetapi ini juga belum ada respon yang diberikan ataupun pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pihak dari Polres Metro Jakarta Utara. Tapi memang betul Juno dan juga saudara bahwa kemarin memang sudah dilakukan olah TKP lagi yang kedua kalinya saudara. Olah TKP ini tujuannya adalah sekali lagi untuk mengidentifikasi seperti apa waktu dan juga penyebab kematiannya. Ini melibatkan 6 personil. Di antaranya adalah Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara,
kemudian Polsek Koja, dan juga Pusat Laboratorium Forensik, saudara. Kemarin apa saja kegiatan yang dilakukan dalam proses olah TKP kemarin, Juno, bahwa kemarin pihak kepolisian, tim penyidik ini sempat memotret beberapa sudut rumah yang berada di TKP, kemudian juga memeriksa lantai 2 rumah. Beberapa waktu lalu juga saat olah TKP yang pertama, ini polisi menemukan adanya sejumlah dokumen dan juga obat-obatan yang ini kemudian masih didalami oleh tim penyidik dari Polres Metro Jakarta Utara, saudara. Polisi pun juga sudah menanyakan ke sejumlah saksi, yaitu warga di sekitar rumah. Kalau informasi yang disampaikan dari keterangan para saksi di sekitar rumah, bahwa korban laki-laki ataupun seorang ayah yang berusia 50 tahun ini memang sudah sepekan tidak pernah kelihatan di masjid, saudara. Kemudian tanggal 14 Oktober, komunikasi terakhir yang dilakukan oleh seorang ayah ini kepada seorang penjahit untuk memesan spanduk. Kemudian tanggal 18 Oktober ini juga sempat ada komunikasi terakhir dengan pihak keluarga melalui aplikasi percakapan. Dan kini kedua jenazah, seorang ayah yang berusia 50 tahun, kemudian balita yang berusia kira-kira 2 tahun ini sudah dimakamkan hari Minggu kemarin, saudara. Kalau informasi yang disampaikan dari beberapa kriminolog, ini pola dari kasus kematian ayah dan anak ini polanya hampir sama dengan kematian satu keluarga di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Polanya seperti apa? Seperti kurang adanya sosialisasi dengan lingkungan, kemudian kemungkinan ada gaya hidupnya juga, kemudian yang terakhir kemungkinan ada dugaan bunuh diri. Tapi kembali lagi, ini tetap kita harus menunggu seperti apa pernyataan resmi ataupun informasi terbaru dari tim penyidik Polres Metro Jakarta Utara, Juno. Untuk saat ini apakah ada korban selamat, terutama dari istri atau ibu dan juga anak perempuan yang sempat juga ditemukan di dalam rumah korban? Dan seperti apa sekarang langkah polisi untuk menguak misteri kematian dari bapak dan anak balitanya? Ya, baik Juno dan juga saudara, betul sekali bahwa dari kejadian ini ada seorang ibu dan juga anak ini juga sudah selamat dan ini masih melakukan perawatan secara insentif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Utara ini masih menunggu bagaimana hasil otopsi dari kedua jenazah ini. Apakah ditemukan adanya unsur kekerasan fisik di tubuh korban? Kalau menurut informasi dari Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap jenazah kedua korban ini dilakukan dengan beberapa metode tertentu. Mengapa? Karena kondisinya ini sudah membusuk, ada kurang lebih sekitar 1 pekan ini, saudara. Pemeriksaan yang dilakukan ini adalah pemeriksaan makroskopik dengan 2 metode tambahan, yaitu histopatologi dan juga toksikologi, saudara. Selain itu, polisi juga masih menunggu bagaimana hasil pemeriksaan kejiwaan dari ibu dan juga anak yang ini dinyatakan selamat dan juga pemeriksaan medisnya seperti apa. Karena saat ditemukan kondisi dari ibu dan anak ini kondisinya lemas. Kemudian dari menurut tim dokter dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kondisi kesehatannya juga gizinya ini sangat memburuk. Sehingga ini yang masih ditunggu oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Utara, Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Gracia Adur dari Mapolres Jakarta Utara.